Ketemu lagi pada channel saya, Belajar Hukum Praktis Kuliah Outdoor. Kali ini saya ingin mengulas sedikit dari kacamata sosiologi mungkin ya, soal yang akhir-akhir ini sedang diperbincangkan, yaitu Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini sudah diketok palu oleh DPR. Artinya bahwa sudah disetujui oleh rakyat dalam tanda kutip. Sebab DPR adalah lembaga representasi dari rakyat Indonesia. Undang-undang ini usulan dari pemerintah. Saya menyederhanakan pemahaman Omnibus Law, bahwa Omnibus Law itu adalah satu wadah besar yang di dalamnya berisi bermacam peraturan perundang-undangan. Harus diakui bahwa di masa lampau ya, lemahnya koordinasi yang mengakibatkan banyak produk perundang-undangan di bidang teknis yang dibuat oleh kementerian masing-masing yang seringkali lemah dalam berkoordinasi dengan kementerian yang lain. Oleh karena itu banyak yang kita temukan satu peraturan perundang-undangan tidak nyambung dengan yang lain, tumpang tindih dengan peraturan yang lain. Itu sangat menyulitkan memang, poin yang harus kita akui. Oleh karena itu ketika ada ide untuk mensinergikan peraturan perundang-undangan ini dalam satu wadah besar yang namanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, kita menyambut baik. Poinnya di situ. Saat ini yang terjadi adalah ada kesan bahwa undang-undang ini terlalu cepat diketok palu. Saya mau mengibaratkan begini. Ibarat satu kapal yang berlayar di lautan yang menemui badai. Kapten kapal mengajak kru kapal untuk duduk bersama membahas bagaimana caranya mereka bisa keluar dari badai itu. Agar supaya bisa selamat, mereka rapat tentunya jangan berlama-lama di situ. Ketika berlama-lama badai akan menyerang mereka dan kapal tenggelam. Tetapi juga jangan berapat baru duduk seruput kopi kemudian rapat selesai. Pembahasan bagaimana kita melalui badai itu nanti justru menemukan badai yang baru. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang sudah terjadi. Menurut saya ada dua sebenarnya pilihan kita. Memang yang paling ideal adalah satu perundang-undangan itu baik, ya, kemudian pelaksanaan penerapannya baik. Tetapi ingat, tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang sempurna, sebagaimana tidak sempurnanya manusia, sebab peraturan itu dibuat oleh manusia. Yang ada adalah sebagai negara hukum saat ini, ketika kita menyatakan bahwa ada beberapa kelemahan, mari kita bawa ke jalur yang konstitusional. Kita meminta ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review. Apakah ada hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Negara kita saat ini sedang mengalami cobaan yang sangat besar. Pandemi COVID-19 belum berlalu. Kita membutuhkan mengatasi banyak hal. Tidak mudah untuk menjadi kapten dalam satu kapal besar. Sehingga secara pribadi saya bisa memahami ketika Kapten Presiden Jokowi menginstruksikan atau memiliki ide untuk bagaimana kita mensinergikan peraturan perundang-undangan yang menyebar yang begitu banyak. Yang antara satu dengan yang lain kita temukan tidak sinkron, bahkan tumpang tindih. Sehingga dibuatlah Omnibus Law dengan tujuan agar supaya undang-undang ini bisa saling bersinergi di dalam. Agar supaya kapal itu bisa berjalan melampaui badai. Kita melewati badai itu. Nah sekarang sudah diketok palu, mari kita melihat. Pada prinsipnya satu undang-undang itu mengatur hal-hal yang pokok. Agar supaya dia tidak rigid, tidak kaku. Untuk mengimplementasikannya dibuat dalam peraturan pelaksanaannya, dalam peraturan pemerintah, dalam perda, dalam peraturan presiden,
dalam peraturan menteri, dan banyak lagi. Nah, pada saat membuat peraturan pelaksanaan itulah mari kita sempurnakan, kita terapkan, kita implementasikan hal-hal yang kita lihat masih kurang. Ingat, Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja ini pun dibuat oleh para pakar. Ketika membuat itu tidak semua pandangan bisa diakomodir. Pasti ada hal-hal kita mencari yang terbaik. Itu yang saya katakan bahwa tidak ada peraturan yang sempurna, sebagaimana tidak sempurnanya manusia. Oleh karena itu saya ingin mengajak, mari kita melihat bagaimana penerapannya di dalam bentuk peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh kementerian masing-masing. Tentang pertanahan, tentang lingkungan hidup, tentang tenaga kerja, mari kita lihat dan kita kawal bagaimana penerapannya di masyarakat. Saya memberikan contoh. Masa lalu ketika Gubernur Sutioso ingin membangun jalan, wadah, jalur untuk busway, untuk Transjakarta, begitu hebatnya tantangan kepada beliau. Tetapi dalam perjalanannya lihat, kemudian dieksekusi oleh gubernur berikutnya, Ahok, dengan membuat sistem yang lebih ketat. Kita lihat, kita endingnya bagus, endingnya kita rasakan saat ini. Pada prinsipnya undang-undang mengatur interaksi manusia agar supaya manusia itu tertib. Di dalam ketertiban itu kita akan memulai membangun sesuatu yang kemaslahatan masyarakat untuk mencapai kemakmuran. Sampai di sini dari saya, semoga kita damai. Hukum itu membahagiakan, hukum itu mendamaikan. Oleh karena itu, mari dengan kekuatan itu kita selesaikan semua persoalan secara konstitusional. Sampai di sini dari saya, kita ketemu pada konten-konten hukum berikutnya. Bye-bye.